سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم. اللهم اجعلنا خالصة وجه الكريم. أما بعد. Hari ini kita akan membahas masalah walimatul urus. Kata walimah ini seringkali kita dengar ketika terjadi perkawinan, kenduri yang dilakukan karena adanya perkawinan. Walimah ini asal katanya berasal dari bahasa Arab, yang asal katanya adalah al-walmu. Al-walmu artinya apa? Artinya al-walmu itu berkumpul. Secara istilah, walimah ini adalah berkumpulnya masyarakat untuk menghadiri undangan jamuan makan atas momentum perkawinan seseorang. Itu namanya walimah. Jadi walimah ini adalah intinya, hakikatnya adalah undangan untuk apa? Makan. Makan-makan. Itu namanya walimah. Tetapi walimah ini, makan-makannya ini ada sebabnya. Apa itu? Karena adanya perkawinan. Acara walimah ini dilakukan dalam rangka untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus berbagi rasa kebahagiaan karena telah terlaksananya yang namanya perkawinan. Ini ya. Jadi kemudian para fuqaha ini mengidentifikasikan istilah-istilah beberapa kenduri yang memang banyak dan sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi setiap kenduri itu ternyata memiliki nama istilah masing-masing, terutama di Indonesia. Di Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Di Indonesia itu apapun itu dapat dijadikan untuk alasan orang melakukan apa? Kenduri. Iya kan? Orang anaknya naik kelas, biasanya ngajak apa? Makan. Misalnya dapat arisan, makan-makan lagi gitu. Bangun rumah cabut paku. Ada lagi, saya pernah
naik waktu itu ya, naik Metro Mini. Supirnya ngomong, berapa hari kemudian nanti kumpul di rumah, kita mau mengadakan tasyakuran. Saya dengerin aja itu, karena saya duduk di dekat supir, di belakang supir. Ditanya sama temannya, tumben ngadain tasyakuran, dalam rangka apa? Menang judi gitu. Menang judi juga perlu tasyakuran. Nah, ini tidak lazim ini. Ya. Untuk tasyakuran yang dilakukan karena sebab terjadi perkawinan disebut dengan walimatul urus. Nah, untuk tasyakuran dalam bentuk yang namanya karena sebab kelahiran anak, apa bisa nyebutnya? Kita nyebutnya apa? Akikah. Padahal ini menurut ulama memiliki nama tersendiri. Ya, bukan akikah, namanya kharas. Namanya kharas. Ya. Tapi ini tidak familiar di tempat kita. Kenapa? Karena kita sudah salah kaprah, sudah menganggap akikah itu kemudian tasyakurnya disebut dengan walimatul akikah, begitu ya. Padahal nama aslinya adalah menurut fuqaha. Ini menurut pakar dalam ilmu fikih. Saya buka beberapa literasi kita, mulai Al-Bajuri, Fathul Wahab, terus kemudian Muhadzab. Ini kitab besar semua, itu menunjukkan bahwasanya tasyakuran dalam rangka untuk kelahiran anak disebut namanya apa? Kharas. Ada juga namanya kalau khitan apa? Kan kalau di situ khitan luar biasa ya. Di Tangerang Selatan itu, ketika seseorang mengadakan acara tasyakur khitan, itu tidak kalah seperti wali-wali urus. Besarnya, tendanya, persiapannya luar biasa. Padahal itu yang dikedudukan ya kehilangan sesuatu yang kecil gitu ya. Di ujung lagi. Nah, ini menurut ulama nama istilah untuk kenduri kasus khitan namanya apa? Aqdha. Namanya aqdha. Ya. Terus kemudian kenduri karena sebab membangun rumah. Nah, ini kita juga nih bangun fondasi. Ya, biaya tasyakuran sama fondasinya mahalan biaya tasyakuran. Ya. Jadi ini ada istilahnya, walimah untuk tasyakuran membangun rumah. Namanya apa? Namanya adalah wakira. Ya, wakira. Jadi nanti ini dan kemudian ada di misalnya Pak Dadang, wah boleh juga naik wakira. Nanti kalau saya punya cucu saya kasih tahu wakira nanti. Akhirnya cucu tukang bangun jadi insinyur nanti. Gitu ya. Ya, wakira. Nah, kalau untuk kenduri karena sebab safar, perjalanan, kadang kita sebut dengan walimatus safar. Orang mau umrah, ya kita diundang. Acara apa nih? Walimatus safar. Ya, padahal menurut fuqaha namanya bukan walimatus safar. Namanya disebut dengan apa? Nakiyah. Bukan mukiyah.
Nokia mah HP. Ya. Nokia. Ya, ini istilah-istilah yang tidak pernah kita dengar, tetapi ada istilah. Nah, kalau misalnya kita ini di Indonesia, kalau ada orang meninggal hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya, yang ketujuh, itu biasanya ada jamuan makannya nggak? Atau ada makanannya lah. Minimal tuh air putih atau misalnya air teh atau kopi misalnya. Di sini begitu dah, ketren begitu. Oh, itu jadi menu wajib Pak. Ya, jadi menu wajib. Gitu ya. Nah, nama majelis tasyakurannya itu apa namanya? Kita sebut dengan tahlilan. Kemana? Tahlilan. Paham itu? Ya. Apalagi tahlilannya, wah ini terkenal jamuannya enak-enak. Wah, ya. Sore perut disiapin Pak. Ya, jangan di sini dulu. Nanti habis isya kita makan besar. Bawa plastik. Jadi apa istilahnya untuk orang yang dalam rangka berduka cita? Istilahnya ini namanya wadimah. Ya, nama istilahnya wadimah. Kita kalau misalnya mengundang acara 40 hari, ya bikin undangan Pak, supaya tidak ada yang tersinggung. Ya, semua diundang. Di atas undangannya namanya walimatul wadimah. Orang pasti tanya, ini acara apa walimatul wadimah? Pasti begitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang ini tidak familiar. Tapi kalau disebut dengan tahlilan, orang paham, nggak perlu tanya lagi. Dan juga ada lagi banyak kenduri yang dilakukan dengan tanpa sebab. Kenduri yang dilakukan dengan tanpa sebab. Tahu-tahu, ayo kita makan bersama. Tumben mengundang, ya ada rezeki. Jawaban kita begitu. Nah, model begini ini namanya apa? Namanya adalah madubah. Namanya madubah. Ini semua sudah difikirkan oleh para fuqaha. Kenapa? Karena ternyata peristiwa-peristiwa itu ini tersebar seantero seluruh dunia, walaupun tata caranya ini berbeda-beda. Ya. Nah, kita kembali ke walimatul urus. Tadi saya sampaikan bahwa walimatul urus itu adalah sebuah undangan yang dilakukan karena sebab adanya apa tadi? Pernikahan. Cuman di sini ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Coba kita perhatikan ya, sebelum kita bahas masalah perbedaan antara fuqaha ini. Kalau di tempat kita ini biasanya bagaimana acara walimatul urus? Akad nikah, langsung kenduri, atau akad nikah tunggu berapa lama baru kenduri? Mana yang sering terjadi? Biasanya sih kenduri dulu, terus selamatan dulu sebelum nikah, terusnya nikah. Malamnya selamatan bisa. Kalau nikah pernikahan bedain kenduri
Oh ya, oke, namanya macam-macam ya. Tetapi ditegaskan oleh ulama, seandainya acara walimatul urus itu dilakukan sebelum adanya atau terjadi perkawinan, itu tidak disebut dengan walimatul urus. Itu bisa mengambil istilah lain. Mau pakai madubah atau pakai walimah. Apa walimah tadi? Karena sebab duka cita. Mau perkawinan kok duka cita, gitu ya. Atau pakai istilah apa? Atau yang lain? Ya tentu mencari istilah yang paling cocok. Kalau memang tidak ada sebab, ya hanya bersyukur biasa, kita bisa mengambil istilah namanya madubah, gitu ya. Kalau kita gimana tadi posisinya? Akad nikah? Kita biasa gini tuh, sebelum akad nikah kita selamatan. Terusnya paginya akad nikah. Setelah acara resepsi 3 hari kita selamatan lagi. Oh gitu. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa walimatul urus itu dilaksanakan karena sebab apa? Perkawinan. Karena sebab akad nikah. Jadi setiap ada akad nikah kemudian dilanjutkan dengan acara tasyakuran, itu disebut dengan walimatul urus. Tetapi hal ini dibantah oleh sebagian lain. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa walimatul urus itu tidak terjadi hanya sebab akad nikah, tidak. Maka syaratnya walimatul urus itu adalah ketika pasangan pengantin itu sudah melakukan namanya jima. Ini menurut pendapat ulama yang kedua. Kalau misalnya belum jima, maka tasyakurannya itu tidak disebut dengan walimatul urus. Ya. Makanya ini menjadi tanda. Ya, menjadi tanda. Tanda bagaimana? Kalau misalnya ada undangan atau tasyakuran setelah pasca perkawinan, tidak langsung. Kalau versi yang kedua ini, akad nikah berapa hari, diam dulu, baru besoknya atau hari kemudian itu diadakan tasyakuran. Ini berarti sudah, ya sudah terjadi jima. Ini menurut sebagian pendapat tadi. Ya. Tetapi kemudian ditengahi, yang kubu ini ngomong A, ini kubu ini ngomong B, ditengahi oleh Imam Al-Baijuri. Apa beliau? Walimatul urus itu ya berkaitan dengan akad nikah dan juga berkaitan dengan namanya jima. Jadi kedua-duanya dianggap apa? Dianggap benar. Ini ya. Tetapi kesunahannya ya itu dilakukan ketika setelah terjadinya jima. Nah, ini menurut Imam Al-Baijuri. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Misalnya kan biasanya kalau di sini nih kita cuma mau nikahin nih, nikahin biasanya hari Minggu, misalnya itu biasanya atau sebelum nikah itu kita adain tasyakuran dulu tuh sebelum diadain hijab kabulnya nikah. Nah nanti kan setelah hijab kabul itu baru resepsi kan kayak gitu. Terus setelah itu baru kita sambut lagi. Dalam hal ini mungkin dapat kita pahami ya, resepsi itu yang disebut walimatul urus. Jadi walimatul urus itu ya resepsi itu adalah walimatul urus.
Jadi bukan kenduri dalam arti seperti makna kita secara takhusus makna sempit, ya. Datang kemudian kita baca doa, begitu. Perlu dipahami bahwa yang namanya walimah itu mengundang orang datang untuk apa? Dijamu makan. Itu namanya walimah. Nah, coba kita pahami. Di dalam resepsi, setiap tamu yang datang itu apakah dijamu makan? Atau cuma didimin aja, piring kosong ditata? Pasti ada jamu makan. Bahkan dipersilahkan. Hari ini hari yang spesial. Masak biasa sedikit, hari ini banyak. Masak biasanya hari ini menunya biasa, hari ini luar biasa. Kenapa? Karena ada acara akad nikah. Cuma kan kita ini macam-macam Pak kita ini. Kita ini walimah ini isinya macam-macam. Kalau kita pahami nanti Pak, ya setelah nanti pelan-pelan kita bahas masalah walimatul urus ini, maka walimatul urus yang banyak kita lakukan di lingkungan kita, ya, itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan konsep hukum syariat. Walaupun yang datang itu semuanya memakai pakaian syar'i, misalnya berjilbab, ya, ini pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung yang datang. Tetapi nanti ketika kita telusuri lebih detail tentang walimatul urus yang akan kita bahas ini, ternyata banyak yang sudah sepertinya nggak dipakai lagi ilmu fikihnya. Dan kalau kita pakai ilmu fikih ini justru dianggap aneh dari masyarakat kita. Ya, nanti kita tahu. Itu ya. Jadi walimatul urus itu identik dengan namanya resepsi. Ya. Lagi pertanyaan? Berarti yang tasakuran tadi, ya tasakuran bukan ini yang dulu tadi Ya. bilang ya. Kalau yang tasyakuran dilakukan sebelum akad nikah, malamnya misalnya, Ya. maka itu istilahnya adalah nadubah. Artinya adalah mengundang orang makan hanya sebagai rasa bersyukur dari sebab yang lain. Melahirkan ya bukan, bangun rumah ya enggak, gitu kan? Kematian ya bukan, kan gitu. Sebabnya apa? Tidak ada sebab, karena besok ini mau acara akad nikah. Mudah-mudahan besok dilancarkan acaranya. Besok mudah-mudahan didatangkan tamu yang banyak, gitu ya. Maka ini karena dianggap tidak ada sebab, ya, maka seperti apa tadi? Madubah, ya. Baik. Yang kedua, kita tadi bahas masalah definisi. Sekarang yang kedua, kita bahas masalah hukum dan dalil walimah. Misalnya nih, si fulan ini menikah. Kalau di tempat kita, Pak, sampai misalnya tidak mengadakan walimatul urus atau kenduri, ini bagaimana? Kira-kira gimana? Biasa saja atau ada hal yang aneh? Hah? Gimana kira-kira? Coba. Misalnya si fulan ini menikah, terus tidak ada mengadakan walimatul urus. Menurut kita bagaimana? Biasa atau aneh atau bagaimana? Jadi bahan omongan di masyarakat. Oh, ternyata jadi bahan omongan masyarakat, ya. Nah, kalau misalnya nikah yang kedua, orang
memang biasanya kan kedua itu ya yang poligami itu itu nggak melakukan menerima terus. Kalau perlu, gitu. Nah, kalau begitu apa hukumnya walimah terus? Apakah wajib atau apakah sunnah atau bagaimana? Jikalau demikian, para fuqaha itu memiliki istinbat hukum, memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah hukum yang diambil dari nas. Ya, dalam masalah walimah ini nanti mengambil dalilnya daripada nas hadis. Maka ditarik kesimpulan bahwa yang namanya walimatul urus itu hukumnya sunnah. Jadi bisa ada orang nikah, Pak, ya. Ini kan semua sudah berilmu nih sekarang nih, bahwasanya hukum walimatul urus itu ada sunnah. Berarti kalau besok kita menemukan ada sebuah keluarga, dia itu misalnya mengunduh mantu, ya, kemudian bukan mantu, akad nikah ya, punya menantu lah, ya, punya menantu. Terus kemudian setelah antara akad nikah ada acara apa? Berangkat ke KUA, pulang ya biasa aja, ke masjid, gitu kan? Ini ke pasar, gitu. Nggak ada acara apa? Itu termasuk hal yang biasa. Jangan jadikan bahan bujingan, walaupun secara hukum sosial ini termasuk sesuatu yang kharibul ada, di luar kebiasaan, kan begitu. Tapi perlu difahami bahwa sekali lagi hukum walimatul urus adalah sunnah. Ya. Lalu apa dalilnya? Apa sandaran kesunahan walimatul urus? Ini dapat diambil dari hadis Nabi yang sifatnya qauli dan sifatnya fi'li. Kalau yang sifatnya fi'li, ya, ini di dalam kitab fikih itu menyebutkan dua contoh yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, ketika Nabi itu menikah dengan Ummu Salamah. Ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, Nabi mengundang sahabat. Ketika itu Nabi memasak 2 mud gandum. Ya taruhlah masak 2 kg beras lah misalnya. Kemudian mengundang para sahabat. Terus lagi perkawinan Nabi dengan seorang keturunan Yahudi yang namanya siapa? Sofia. Pada minggu lalu bisa ceritanya perkawinan Nabi dengan Sofia. Ketika itu walimatul urus yang dilaksanakan Rasulullah dari perkawinan dengan Sofia ini hanya menyediakan kurma, minyak samin, dan keju. Bisa bayangin Pak? Perkawinannya, walimatul urusnya hanya dengan kurma, minyak samin, dan keju. Kalau begitu, kalau kita nih ngaku orang yang menuntut sunnah Nabi, berarti orang melakukan walimatul urus di tempat kita ini banyaknya yang ngikutin sunnah, kan? Berlebihan, iya kan? Berlebihan sampai nutup jalan segala. Ya, nanti itu kita bahas itu. Ini satu-satu tuh mau saya giring dulu gitu kan, supaya kita paham. Terus kemudian itu sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah yang bangsa ucapan. Nabi pernah menasihati kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau menyampaikan begini, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor
seekor kambing. Kata Nabi. Artinya hanya dengan seekor kambing walimatul urus itu sudah jadi. Kalau kita ada seekor kambing, sepasar, gitu ya? Semua di total belanjanya udah habis 10 juta, habis 30 juta, bahkan yang berlebihan sampai ratusan juta, ini gimana cara menghabiskannya? Itu perlu atau apa namanya, blender sampai 700 juta sampai miliar. Katanya kalau tak mewah, tak keren ya. Padahal tujuan daripada kita walimatul urus itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah dan berusaha mencari ridho Allah. Ini yang harus kita fahami tentang walimatul urus. Jangan sampai kita berlebihan, Pak. Seringkali yang dialami di masyarakat kita itu berlebihan. Ya, ternyata apa namanya, pasak apa lebih tinggi daripada besar pasak daripada tiang akhirnya. Ya, besar pasak daripada tiang. Ini muskilah kabirah, masalah besar ini. Ya, harusnya setelah acara akad nikah ini semua bahagia, ini makin suntuk, Pak. Ya, bahagia ini. Ya, bahagia hati-hati. Ya. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya tidak perlu kita melakukan hal di luar kemampuan kita. Yang wajar saja, yang biasa saja. Yang penting dalam melakukan itu kita berusaha untuk apa? Bersyukur kepada Allah dan kemudian berusaha mencari apa? Ridhonya. Itu saja. Ya. Jangan sampai melakukan hal-hal di luar batas kewajaran kemampuan kita. Justru nanti mendatangkan mudarat. Kemudian yang ketiga, apa pembahasannya? Pelaksanaan walimah. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak mengadakan walimah ini? Apakah pihak perempuan atau pihak laki-laki? Kalau di sini apa? Perempuan ya. Kalau kita melihat dari perspektif hukum fikih, maka pihak yang melaksanakan walimah itu adalah pihak laki-laki. Kalau kita ngomong fikih, yang paling bertanggung jawab untuk melakukan walimah itu adalah pihak laki-laki. Seandainya pihak mempelai perempuan itu kemudian menginginkan mengadakan walimatul urus, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus meminta izin kepada pihak mempelai laki. Ini kalau kita mau fikih loh ya. Kita mau fikih. Ternyata saya sampaikan tadi, banyak ilmu fikih yang sudah tidak digunakan dalam kehidupan kita. Kita hari ini lebih banyak mengutamakan masalah hukum adat, hukum kebiasaan. Ini yang seringkali digunakan. Contoh, Mbak, misalnya kita ngomong khitbah ya, lamaran gitu ya. Khitbah, lamaran ini menjadi salah satu tanda untuk menunjukkan keseriusan orang ingin melakukan perkawinan. Jadi ketika khitbah itu cukup sampaikan, khitbah itu sampaikan,
ya nanti ada membaca apa namanya, baca kabul nikah ya kabul. Ya. Jadi nanti sampaikan keseriusan dan kemudian tanggal daripada kapan nanti ini perkawin akad nikah dilakukan. Sudah cukup. Nah kalau saya pernah ngantar orang melakukan lamaran, waduh acaranya ini tukar cincin, ya. Loh, ini kan belum mahram ya, kan begitu. Tuh cincin, kan foto kedua. Ini repot kalau kita ngomong, ini repot sekali. Ya, nanti kita dianggap paling bersih atau gimana gitu ya. Tapi kalau kita ngomong fikih, ya kita fikih itu kaku, Pak. Makanya fikih itu harus diimbangi dengan namanya ilmu tasawuf. Tetapi dalam hal ini bukan untuk menghalalkan budaya yang haram, ya tidak. Tapi itu fikih. Contoh lagi ketika perkawinan sekali saya bahas, orang melakukan akad nikah, lakinya calon mempelai calon ini, calon laki-laki perempuan duduk berdampingan. Terus kepalanya apa? Pakai apa itu? Pakai kerudung. Wah ini yang bingung tuh. Tukang make upnya Pak. Oh begini, muter begini, muter. Ya. Udah ikat aja semua ya. Ya. Waduh, coba salah. Ini begini baik para jamaah sekalian. Kalau nanti misalnya ya Anda nanti punya hajat akad nikah, ya terserah mau menantu atau mau kawin lagi itu, ya tolong jangan pakai cara itu. Ya, biarkan kita sebagai gentleman antara mertua dengan calon menantu fight kita dalam apa? Dalam akad nikah. Ketika sudah lulus, ya jangan ke berdampingan Pak, pegangan tangan memang diharuskan. Pahala Masya Allah luar biasa, memandang ya kan, memegang ya kan, dan seterusnya. Masya Allah sudah halal thayyiban untuk di apa ya digunakan gitu kan. Gitu, ini kedua belah pihak. Gimana? Oh iya. Ketika sudah akad nikah selesai, silakan. Ya mau dipegang, mau dinaikin, mau diangkat, mau diangkut, ya mau silakan. Gitu ya. Kamu jangan dulu kali. Kenapa? Kamu jangan dulu pakai. Makanya kalau misalnya mengundang acara Pak, ya itu tulisi, ya tidak terima tamu. Kalau kita kan enggak, ya tidak terima kado, tidak terima tamu, tapi terima kado. Zaman sekarang itu undangan peserta Pak. Iya, benar. Ya gitu ya. Nanti di bawah sendiri bisa di-roll ke bawah. Nomor rekening muncul ya. Padahal jadi mau cari donasi atau mau apa gitu ya. Padahal perkawinan kata apa pada terurus itu adalah mengundang orang untuk makan atas terjadi perkawinan. Nah sekarang berikutnya ini yang menarik lagi, kadar pelaksanaan walimah. Apakah walimah itu harus dilakukan dengan cara besar-besar? Kalau kita bangun tenda sebesar-besarnya, atau ya sudah sederhana saja, atau bagaimana? Ada tidak batas minimalnya yang dicontohkan oleh fuqaha? Ya, ini ya. Jadi karena walimah itu sangat identik dengan jamuan makan kepada para tamu, maka sebetulnya tidak ada batasan maksimal atau minimal di dalam pelaksanaan walimatul urus. Tetapi ulama kemudian berpendapat kalau memang orangnya itu mampu, nah ini
orang istilahnya itu mampu, ya bukan kaya, mampu, maka setidaknya pelaksanaan walimatul urus itu dengan menyembelih seekor kambing. Itu kalau mampu. Tetapi kalau mereka tidak mampu, minimalnya ya walaupun hanya dengan air putih itu boleh. Kalau dalam kitab Al-Bajuri disebutkan walaupun dengan kopi atau teh itu sudah dianggap sah untuk melakukan walimatul urus. Jadi walimatul urus intinya tidak membebani pada sahibul bait. Anda mengadakan walimatul urus, ya. Kemudian jamuannya cuma apa? Pisang sama kopi sama teh. Itu sudah termasuk walimatul urus. Jadi tidak harus yang bagaimana. Ya kalau kita memiliki kemampuan monggo. Ya, saya mampu nih 50 juta. Boleh mau silakan. Seneng tamunya. Ya. Ini ada barisan-barisan ya, pasukan katak di sini. Ya, kalau ada acara begitu, oh, hadir. Nah, gitu ya. Ada hadir orangnya. Nah, ini yang ngomong tadi, ya. Yang ngomong ini. Kalau acara kenduri suka habisin makanan. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata ketika kita memotong menyediakan kambing misalnya, ya, itu ada cara khusus untuk memasak daging kambing yang diolah dalam rangka walimatul urus. Oh, kita kan enggak motongnya suka-suka kita. Ternyata ada caranya. Sudah belum ya? Bagaimana caranya? Cara untuk menghidangkan daging kambing tadi dalam walimatul urus itu persis seperti memasak daging dari kambing akikah. Bagaimana caranya? Caranya itu tulang itu tidak dipotong sampai apa? Terpecah-pecah, tetapi dipotong luas-luasnya. Jadi misalnya ini ada apa namanya, bagian ujung tulang itu dipotong, sehingga masakan disajikan itu kondisinya utuh. Ya, utuh bukan berarti satu ini bukan. Dipotong bagian luas-luas. Itu persis seperti memotong daging kambing ketika akikah. Nah, kemudian fuqaha ini mencari hikmah di balik kenapa akikah walimah itu dipotongnya perluas daripada daging kambing. Alasannya adalah dengan harapan ya pasangan suami istri mereka ini memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan juga memiliki kesehatan secara fisik dan rohani. Ini diantara yang diambil hikmah oleh para ulama mengapa daging yang disajikan itu harus terpotong seperti terpotongnya daging akikah, gitu ya. Kalau kita enggak ya, oh sate mak, susunya yang pakai, apalagi gulai, ya macam-macam, oh sum ya, iya. Baik, cukup isya. Belum ada pertanyaan sampai sini? Ya baik, sampai sini dulu kajian kita. Insya Allah minggu depan kita jadikan tentang hukum mendatangi walimah. Kalau kita diundang orang, bagaimana hukumnya? Datang nggak? Ya, kapan datangnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan memiliki dasar ilmu yang disandarkan pada ilmu fikih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.